Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri persidangan pada hari ini. Namun sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Dara Syafira Benhar sebagai Panitera, Teku Malio Mardika sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rai Septiadi sebagai Hakim Anggota 1, Widi Mandasabila sebagai Hakim Anggota 2, Muhammad Nurdiansa Nugraha sebagai Jaksa Penuntut Umum, Yolanda Maria Patricia sebagai Jaksa Penuntut Umum 1, Novel Nugraha sebagai Jaksa Penuntut Umum 2, Divan Muhammad Gading sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, Ahmada Kevin Ibrahim Daben sebagai Penasihat Hukum Terdakwa 1, Leviana Lita sebagai Penasihat Hukum Terdakwa 2, Abdullah Hasbi sebagai Juru Sumpah, Muhammad Dafa Fadilah sebagai Petugas Ruang Sidang, Muhammad Fatan Mubina sebagai Petugas Ruang Sidang, Kelvin Muhammad Akbar sebagai korban, Selvi Mahalani Fauzia sebagai terdakwa, Najwa Aulia sebagai saksi 1, Rival Miftahudin sebagai saksi 2, Maulana Adi Miharja sebagai saksi 3. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor register perkara 232 garis miring PIT B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauzia akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, panitera, dan juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan diharapkan untuk tetap tenang dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban di dalam ruang persidangan. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya persidangan perkara, akan tetapi bukanlah saksi ataupun pihak manapun yang terlibat, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. Kedua,
wajib mentaati semua tata tertib sebagaimana yang akan disebutkan. Ketiga, dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. Keempat, dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Kelima, dilarang memberikan komentar, saran, tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. Keenam, dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan masuknya suara dan mengganggu jalannya persidangan. Ketujuh, dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Kedelapan, pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Demikianlah peraturan persidangan, mohon diperhatikan dan mohon untuk ditaati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 20 Mei 2024, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 232 garis miring PIP garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauzia akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, saya sebagai majelis hakim memperkenalkan kepada para awak media untuk meliput dan memperhatikan jalannya persidangan kali ini, dan kepada para pengunjung agar menonaktifkan alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Para jasa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menjalani persidangan kali ini? Sudah siap yang mulia. Kepada penasihat penuntut umum, apakah sudah siap untuk menjalani proses persidangan? Sudah siap. Pada jasa penuntut umum, apakah saudari terdakwa bisa dihadirkan pada persidangan kali ini? Siap yang mulia. Kepada petugas ruangan persidangan mohon untuk hadirkan terdakwa ke dalam ruangan persidangan. Izin masuk. Terdakwa sudah siap dihadirkan. Dipersilakan. Kepada saudari terdakwa, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor registrasi perkara 232 garis miring PIP garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauzia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Pada saudara terdakwa, dipersilakan untuk mengambil tempat samping dari penasihat hukum. Pada saudara terdakwa, apakah saudara disengat secara jasmani dan rohani
serta siap untuk memberikan keterangan pada persidangan kali ini. Ya, Yang Mulia, saya sehat secara jasmani dan rohani, dan saya siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini. Baik. Sebagaimana identitas saudara yang sudah terpapar jelas dalam BAP, maka akan kita lanjutkan persidangan. Kepada saudara yang terdakwa, silakan kembali. Kepada saudari terdakwa, apakah saudari kenal korban? Kenal, Yang Mulia. Pada saudari terdakwa, apakah benar saudari telah membunuh korban dengan cara membunuhkan batu pada kepala korban? Benar, Yang Mulia. Pada saudari jaksa penuntut umum, dipersilakan memberikan pertanyaannya kepada saudari saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada saudari terdakwa. Saudari terdakwa, apakah saudari menyadari bahwa menggunakan batu bata sebagai sebuah senjata dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan pada malam itu? Saya tidak tahu, Bu. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu akan menjadi seperti ini. Pada saat itu saya hanya ingin membela diri saya saja. Lalu mengapa saudari tidak melarikan diri saja dari situasi tersebut? Korban ingin mengambil laptop saya, dan saya selalu menemukan laptop itu. Maka dari itu, saya lebih memilih untuk mengambil laptop itu dibandingkan pergi begitu saja. Apakah terdapat motif lain di balik tindakan saudari pada malam itu? Tentu saja tidak, Bu. Saya tidak mungkin berniat untuk membunuh seseorang. Saya hanya ingin mengambil barang yang jadi milik saya. Dan setelah kejadian itu, mengapa saudari tidak langsung melapor diri kepada pihak yang berwajib? Itu di luar masa saya. Maksudnya saya nggak tahu kalau itu bisa mengakibatkan korban meninggal. Saya panik, saya juga takut. Jadi saya nggak langsung melapor. Setelah saya tidak panik dan bisa menguasai diri, saya beberapa kali berpikir untuk bisa melapor kepada polisi. Lalu bagaimana saudari bisa merasa yakin bahwa korban tidak pernah berniat jahat kepada saudari? Malam itu, saya hanya jalan, Bu. Saya Saudari, Ya, Yang Mulia. apakah Anda merasa masih bisa untuk melanjutkan keterangan Anda? Saya Yang Mulia. Silakan lanjutkan. Begini, Bu. Malam itu, saya pulang dari kampus dan saya emang benar untuk pulang ke kosan gitu, Bu. Lalu tiba-tiba korban datang ke depan saya dan berusaha mengambil tas saya berisi laptop. Bahkan setelah saya berusaha untuk mempertahankan tas tersebut, korban masih saja berusaha untuk menariknya dan saya kalah tenaga. Korban ambil tas saya dan saat itu saya refleks aja gitu untuk mengambil batu dan memukulnya ke arah korban. Saudari terdakwa, apakah saudari merasa memahami bahwa dari pemukulan tersebut akibatnya dan apakah saudari merencanakannya juga? Saya paham bahwa ternyata pemukulan tersebut bisa mengakibatkan korban meninggal dunia, tapi saya benar-benar tidak ada motif apapun. Saya benar-benar hanya ingin membela diri saya saja. Saudari terdakwa, apakah saudari merasa bersalah setelah melakukan kejadian tersebut? Iya, Bu, saya merasa bersalah. Saya juga merasa apa ya, Bu? Saya juga yang bersalah saja sudah mengambil nyawa korban. Baik, terima kasih. Dicukupkan saja pertanyaan dari kami. Selanjutnya, pada hakim, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada saudari terdakwa, apakah saudari memiliki atau pernah mempelajari seni bela diri atau setidaknya memiliki ilmu pengetahuan tentang tata cara melumpuhkan seseorang dalam situasi berbahaya? Saya tidak pernah belajar apapun yang mulia. Lantas ketika saudari melihat korban tergeletak, mengapa tidak langsung mencari bantuan medis? Saat itu saya beneran masih panik, saya juga takut karena tiba-tiba seperti itu, dan warga malah sudah lebih dulu menyelesaikan hal-hal yang terjadi. Baik, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pada hakim tersebut, persilakan memberikan pertanyaannya kepada terdakwa. Baik, terima kasih. Saudari terdakwa, apakah ketika warga datang membantu saat kejadian tersebut, apakah saudari menceritakan kejadian itu secara langsung atau saudari menunggu untuk ditanya terlebih dahulu oleh para saksi? Pada saat itu karena saya masih panik, saya
sudah cukup saja ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi pada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada persidangan kali ini? Untuk saat ini kami belum mempersiapkan terkait tuntutannya. Kami mohon kepada majelis hukum yang terhormat untuk menunda persidangan ini dalam 1 minggu ke depan agar kami mempersiapkan tuntutannya. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sepakat jika sidang ditunda 1 minggu ke depan untuk mempersiapkan tuntutan dari jaksa penuntut umum? Sidang hari ini kami cukupkan dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, tepatnya pada Senin 27 Mei 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar mempersiapkan tuntutannya pada persidangan 1 minggu ke depan, serta untuk kembali menghadirkan terdakwa pada persidangan ini. Dan kepada penasihat hukum dimohon untuk kembali menghadiri persidangan 1 minggu lagi tanpa ditunda. Iya, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor register perkara 232/PIB/2024 Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauziah akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, panitera, dan juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan diharapkan untuk tenang dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban di dalam ruang persidangan. Para pengunjung yang akan datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya persidangan perkara, tetapi bukanlah saksi atau pihak manapun yang terlibat, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan. Kedua, wajib mentaati semua tata tertib sebagaimana yang akan disebutkan. Ketiga, dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. Keempat, dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Kelima, dilarang memberikan komentar, saran,
ataupun tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin dari majelis hakim. Keenam, dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan masuknya suara ke ruang persidangan dan mengganggu jalannya persidangan. Ketujuh, dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Kedelapan, pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan dan ditaati sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Mei 2024, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 232-PIT-2024-2024 Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauzia akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang melanjutkan perkara pidana Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor registrasi perkara 232 garis miring PIT-B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauzia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti beserta saksi-saksi. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti juga saksi-saksi siap dihadirkan pada persidangan kali ini? Sudah siap yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah sudah siap untuk menjalani persidangan kali ini? Sudah siap yang mulia. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadirkan pada persidangan kali ini? Sudah siap yang mulia. Dipersilakan. Kepada petugas ruangan persidangan, mohon untuk hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Izin masuk. Terdakwa siap dihadirkan yang mulia. Dipersilakan. Kepada saudari terdakwa, dipersilakan untuk duduk. Baik. Kepada saudari terdakwa, apakah saudara mengetahui mengapa saudara dipanggil sini sebagai terdakwa? Kembali mengetahui. Baik. Dan kepada saudara terdakwa, sekarang dipersilakan untuk duduk di samping penguasa hukum. Pada jaksa penuntut umum, akan berapa saksi yang dihadirkan pada persidangan kali ini? Satu orang saksi yang mulia. Bisa tolong dihadirkan saksi pada persidangan? Saksi yang mulia. Kepada petugas ruangan, mohon untuk hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Izin masuk. Saksi siap dihadirkan yang mulia. Dipersilakan.
saksi, silakan. Pada saudari saksi, apakah saudari sehat secara jasmani dan rohani dan mampu memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Pada saudari diperkenankan untuk memperlihatkan kartu identitasnya berupa kartu tanda penduduk dan dipersilakan untuk maju. Pada saudari dipersilakan untuk maju. Pertama-tama saya akan membacakan mengenai identitas dari saudari saksi. Diharapkan dari saudari agar mampu memberikan keterangan sesuai dengan isi yang diberikan kepada saudari dari saudari kepada saya melalui kartu tanda penduduk ini. Apakah benar nama saudari Najwa Aulia? Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Sukabumi 03/08/2005. Betul. Jenis kelamin perempuan. Benar. Alamat KP PAUD RT RW 001-003. Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Sagaranta. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia. Benar. Kepada saudari, silakan untuk kembali mengambil kartu identitasnya dan diperkenankan duduk. Sebelum saudari memberikan keterangan pada persidangan kali ini, menurut undang-undang, saudari diharuskan untuk bersumpah dan berjanji. Maka dari itu, saya menanyakan mengenai kesediaan dari saudari untuk disumpah pada persidangan kali ini. Saya siap bersumpah, Yang Mulia. Pada petugas rohaniawan dan juga tim lembaga satu, silakan untuk memulai proses pembukaan. Baik saudari saksi, tolong ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali dan rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah berjanji menurut dengan agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti bahwa saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya, yakni 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah dapat dimengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Pada saudari saksi, apakah saudari kenal dengan saudari terdakwa? Benar, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Pada saudari saksi, mengertikah mengapa saudari dimintai keterangan pada persidangan kali ini? Mengerti, Yang Mulia, karena saat itu saya yang pertama kali menemukan terdakwa dan juga korban setelah saya mengatakan korban ke hospital. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan pada saksi. Baik, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Menurut kesaksian saksi tadi, bahwa saksi membawa korban ke rumah sakit Advent. Apakah hal tersebut benar? Benar, Pak. Saat itu saya dibantu warga sekitar mengantarkan korban ke hospital. Bagaimana keadaan korban pada saat pertama kali saksi mengantar ke rumah sakit Advent? Saya melihat korban sudah terkapar di tanah dengan darah di kepalanya. Terus, apa yang saudari lakukan pada saat itu? Saya sedang menjaga warung. Tiba-tiba saya mendengar teriakan yang membuat saya kaget dan juga takut. Tapi karena rasa penasaran, jadi saya langsung pergi untuk mengecek kondisi surat tersebut. Saat tiba, betapa terkejutnya saya saat melihat korban sudah terkapar di tanah dengan banyaknya darah di kepala. Melihat korban terkapar seperti itu, apa yang saudari lakukan pada saat kejadian tersebut?
Saat itu saya panik, jadi saya meminta Bu RT untuk memanggil orang-orang yang kebetulan sedang nongkrong di ruangan saya. Dan saya masih di situ bersama terdakwa. Setelah orang-orang yang nongkrong itu datang, saya langsung menyuruh mereka untuk mengantar korban ke rumah sakit. Apakah saudari juga melihat apa yang terdakwa lakukan pada saat di kejadian tersebut? Saya melihat terdakwa masih memegang batu bata yang dia gunakan untuk memukul korban. Dia terlihat sangat shock dan juga takut. Tapi karena saya orangnya penasaran, jadi saya bertanya, ini kenapa bisa terjadi? Namun terdakwa tidak menjawab dan terus menangis. Jadi saya serahkan kepada Pak RT yang kebetulan ada di sana bersama Bu RT. Beliau juga yang menenangkan terdakwa. Karena saya bisa bertanya, saya juga ikutan panik. Terima kasih saudara saksi, keterangan yang cukup jelas. Baik, yang mulia, disebutkan saja keterangan ini saya. Terima kasih kepada saudara hukum. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, terima kasih. Baik, pada saudari saksi saya ingin bertanya mengenai kejadian di TKP. Seperti yang sudah saudari saksi nyatakan tadi, apakah yang saudari saksi lihat ketika korban dilarikan oleh warga ke rumah sakit? Apakah yang saudari saksi lihat terdakwa? Yang saya lihat terdakwa masih ada di tempat kejadian karena dia bilang masih shock, jadi saya meminta warga sekitar untuk menenangkan terdakwa. Berarti saudari saksi apakah bisa mengkonfirmasi bahwa pada saat itu warga sedang menenangkan terdakwa? Betul Bu, karena saya yang Berarti saudari saksi juga bisa memastikan bahwa saat itu terdakwa sedang dalam keadaan yang panik. ya benar. Sudah jelas keadaan psikis terdakwa pada saat itu, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih kepada saudari kepada dan baik, pada saudari saksi, apakah akan ada kesaksian tambahan pada persidangan kali ini dari saudari? Untuk sekarang cukup sekali keterangan yang bisa. Baik, untuk sementara dari saksi dianggap cukup. Dan kepada saudari terdakwa, bagaimana dengan pemaparan keterangan yang disampaikan oleh saksi? Apakah benar semua? Benar sebagian? Salah semua? Salah sebagian? Atau tidak benar? Benar semua yang mulia. Kami ucapkan terima kasih kepada saksi yang telah memberikan keterangannya pada persidangan kali ini. Kemudian apabila kami kembali menentukan keterangan dari saksi, diperkenankan agar saksi kembali menghadiri persidangan kita. Kepada saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat dan tidak diperkenankan untuk berbicara kepada saksi lainnya. Selanjutnya, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah akan ada saksi lain yang akan dihadirkan pada persidangan kali ini? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan hukum dari terdakwa? Ada yang mulia, kami memiliki 2 saksi dan saya minta petugas untuk memanggil saksi yang pertama atas nama Nikola Miftahudin selaku pemilik CCTV. Izin masuk, saksi sudah siap dihadirkan. Dipersilakan. Baik. Pada saudara saksi, silakan. Kepada saudara saksi, mengertikah mengapa saudara diminta keterangan pada persidangan kali ini? Pada saudara saksi, apakah saudara merasa sehat secara jasmani dan juga rohani dan mampu memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Yang mulia, saya sehat secara jasmani dan juga rohani dan siap memberikan keterangan. Dan kepada saudara, diperkenankan untuk memperlihatkan kartu identitasnya berupa kartu tanda penduduk dan dipersilakan untuk maju.
Pertama-tama saya akan membacakan identitas dari saudara dan diharapkan pemaparan dari saudara sesuai dengan apa yang tertera dalam kartu tanda penduduk yang sudah diberikan kepada saya. Apakah benar nama saudara Rival Miftahudin? Betul yang mulia. Tempat, tanggal lahir, Sumedang, tanggal 11 bulan 11 2005. Betul yang mulia. Jenis kelamin laki-laki. Betul yang mulia. Alamat Dusun Cidadap, RT 005, RW 005, Kelurahan Wargaluyu, Kecamatan Tanjung Medan. Betul yang mulia. Agama Islam. Betul. Pekerjaan wira swasta. Betul yang mulia. Keluarga negaraan Indonesia. Betul. Saudara, dipersilakan untuk kembali dengan kartu identitas. Saudara, dipersilakan. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan hari ini, menurut undang-undang, saudara harus bersedia untuk disumpah dan juga berjanji. Pada itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah pada persidangan kali ini? Saya bersedia yang mulia. Pada Dr. Hewan dan kepada Imam Tersebut, silakan untuk memulai proses sumpah. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam sidang perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam sidang perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan kembali duduk dan silakan rekan Hewan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut dengan agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti bahwa saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan hukum pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah dapat dimengerti? Yang kemudian mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Kebetulan saya hanya memiliki CCTV yang mereka berjajar antara terdakwa dan korban. Bisakah diceritakan sesuai dengan kronologis yang saudara lihat dari rekaman CCTV? Dari rekaman CCTV yang saya lihat bahwa terdakwa sedang berjalan di sisi jalan, lalu ada korban yang menghadang jalannya terdakwa dan berusaha merebut tas dari terdakwa dan berhasil merebutnya. Kemudian dari terdakwa berusaha untuk mempertahankan namun tidak bisa, lalu terdakwa dengan refleks memukul korban menggunakan batu. Jadi mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya kepada saudara saksi. Kepada penasihat hukum, dipersilakan untuk menyerahkan bukti berupa CCTV kepada majelis hakim. Kami meminta pada tugas untuk membawakan kamera CCTV yang rumah saudara Rival Miftahudin. Sini yang mulia untuk melakukan video.
Baik, rekaman CCTV sudah ditayangkan. Terima kasih pada kepada saudara saksi. Apakah saudara bisa menjelaskan di mana keberadaan saudara pada saat kejadian terjadi? Ketika kejadian, saya sedang tertidur dan tidak melihat langsung kejadiannya. Namun ketika saya tidur, istri saya membangunkan saya karena ada kejadian di luar. Itu saya tidak tahu kejadiannya apa. Dan ketika saya keluar, ternyata sudah ada terdakwa yang sedang menangis dan istri saya membantu kebenaran. Lalu apa yang saudara lihat ketika saudara sedang di rumah? Yang saya lihat dari waktu saya di tempat kejadian, saya melihat ada satu buah sepeda motor dan batu bata sampai ada. Kalau begitu, apakah saudara masih melihat korban ataupun terdakwa pada saat itu? Tidak, yang melihat. Saya waktu kejadian korban sudah dibawa oleh masyarakat setempat ke rumah sakit Advent dan saya di situ melihat terdakwa yang sedang menangis dan sedang ditangani oleh istri saya. Lalu terdakwa bercerita mengenai kejadiannya yang terjadi begal ketika terdakwa pulang dari kampus ini. Bisakah saudara jabarkan mengenai kesaksian dari terdakwa pada saat terdakwa bercerita terhadap istri saudara? Dari kesaksian terdakwa terhadap istri saya, bahwa terdakwa itu sedang pulang karena sudah pulang dari kegiatan mingguan. Nah, terdakwa tidak bisa memesan ojek online karena tidak mempunyai kuota, sehingga berjalan kaki. Lalu ketika berjalan kaki, dari korban datang untuk menghadang terdakwa untuk mengambil tas dan berusaha mengambil tas terdakwa. Namun pada akhirnya korban berhasil membawa dan refleks dari terdakwa itu memukulkan batu ke arah korban. Terima kasih saudara saksi. Pada saudara jaksa penuntut umum, silakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, yang mulia, kami ingin memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara saksi, bagaimana saudara memutuskan untuk mengecek CCTV yang saudara punya? Dari kesaksian terdakwa waktu itu saya langsung melaporkan kepada polisi pada pagi harinya. Lalu saya teringat bahwa saya memiliki CCTV di dalam rumah saya, sehingga saya mengecek CCTV tersebut dan melihat bahwa kejadian dari CCTV tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa. Saja. Cukup dari kami, yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Saya cukup kepada hakim dan saksi. Tidak ada yang boleh. Ada saudara terdakwa, apakah ada keterangan tambahan yang saudara berikan pada persidangan kali ini? Tidak, yang mulia. Keterangan dari saksi kami cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah berkenan pada persidangan kali ini. Dan diharapkan kepada saudara jika kami kembali memberikan keterangan dari saudara pada persidangan selanjutnya dimohon. Silakan kepada saudara saksi untuk memberi kesempatan dan tidak diperkenankan untuk berdiskusi.
Terima kasih yang mulia. Kepada penasihat terdakwa, apakah akan ada saksi yang kembali diberikan pada persidangan kali ini? Ada yang mulia. Ada satu saksi lagi atas nama Maulana Adi Miharja. Kepada petugas ruang persidangan dimohon untuk menghadirkan saksi. Ini masuk yang saksi sudah siap dihadirkan. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, silakan. Kepada saudara saksi, apakah saudara sehat secara jasmani dan rohani dan mampu memberikan keterangan pada persidangan? Saya sehat, jasmani dan rohani, dan mampu memberikan keterangan. Dipersilakan dari saudara untuk memberikan kartu identitasnya berupa kartu tanda penduduk dan dipersilakan kembali. Silakan. Pada saudara, pertama-tama saya akan memberikan identitas. Untuk itu, diharapkan dari saudara memberikan keterangan sesuai dengan yang tertera dalam kartu tanda penduduk yang sudah saudara berikan kepada saya. Apakah benar nama saudara Maulana Adi Miharja? Benar yang mulia. Tempat, tanggal lahir, Bandung 04/04/75. Benar yang mulia. Alamat, Bumunggang, Benar yang mulia. RT 002 RW 014, Benar yang mulia. Kelurahan Ciwidey, Benar yang mulia. Kecamatan Ciwidey. Agama Islam. Benar. Pekerjaan polisi. Benar yang mulia. Kewarganegaraan, warga negara Indonesia. Benar yang mulia. Dipersilakan kepada saudara untuk kembali menunjukkan kartu identitasnya dan dipersilakan dengan baik. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan kali ini, menurut undang-undang, saudara harus bersedia sumpah dan berjanji. Pada hari ini, apakah saudara bersedia untuk disumpah pada persidangan kali ini? Saya siap untuk disumpah yang mulia. Kepada petugas kehadiran dan kepada pihak tersebut, dipersilakan untuk melakukan proses penyumpahan. Baik saudara saksi, tolong ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali dan silakan menjawab kembali tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut dengan agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti bahwa saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah dapat dimengerti? Saya mengerti. Kepada saudara saksi, dipersilakan untuk memberikan kronologi yang saudara ketahui mengenai kejadian perkara. Baik yang mulia. Pada tanggal 12 Januari 2024, tepatnya pada pukul 8, kami menerima laporan dari seorang RT setempat bahwa telah terjadi kasus pembunuhan yang terjadi di daerah KPAD. Beliau bersaksi bahwa telah terjadi pada pukul 1 dini hari telah terjadi kasus pembunuhan
yang atas nama korban berinisial KMA. Kami bersama Polsek Cidadap lainnya langsung mengolah TKP tempat kejadian tersebut pada pukul 1 dini hari. Ada beberapa warga yang pada saat itu berkumpul di daerah TKP pada saat korban telah dilarikan ke rumah sakit, termasuk RT yang pada saat itu melaporkan kejadian tersebut. Namun kami segera mensterilkan lokasi untuk kelancaran proses olah TKP. Lalu barang bukti apa saja yang saudara temukan pada saat saudara datang ke lokasi kejadian? Baik, setelah saya sampai ke lokasi kejadian, kami menemukan beberapa barang bukti seperti bukti rekaman CCTV, batu bata yang bersimbah darah yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk menyerang korban. Dan selain itu juga kami mengamankan satu buah motor yang diduga milik korban dalam kejadian tersebut, dan juga satu unit laptop yang diduga milik terdakwa. Baik. Apakah saudara menyaksikan kejadian tersebut secara langsung? Tidak, yang mulia. Kami tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, tetapi kami mendapatkan satu buah bukti rekaman CCTV dari salah satu rumah warga yang ada di sana yang berinisial RM. Lalu kami menonton rekaman CCTV tersebut dan kronologinya sudah terlihat jelas di sana. Bisakah saudara saksi menjelaskan bagaimana kronologi dari kejadian tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang saudara lihat? Baik, berdasarkan rekaman CCTV yang kami tonton, berikutlah kronologi kejadian yang terjadi pada malam 11 Januari 2024. Pada pukul 03.03, saya melihat terdakwa melintasi jalan Gugun dari arah UPI dengan mententeng sebuah tas. Dan pada pukul 00.36 terlihat korban berinisial KMA melintas dengan sebuah motor dan mendekati korban. Beliau lalu menarik tas terdakwa, namun sempat ada perlawanan dari terdakwa, tetapi genggaman korban yang lebih kuat akhirnya bisa merebut tas itu. Tetapi sebelum korban berhasil melarikan diri, terdakwa terlihat membawa sebuah batu bata dari belakangnya dan memukulkan batu bata tersebut tepat di kepala korban. Sekian saja dari penjelasan saya hasil olah TKP dari Polres Cidadap. Terima kasih atas keterangan yang sudah disampaikan oleh saudara saksi. Selanjutnya kepada saudara yang satu umum, apakah akan ada pertanyaan yang diajukan? Ya, ada yang Kepada saudara penasihat hukum, apakah akan ada pertanyaan yang diajukan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Sebelumnya terima kasih. Saya dari penasihat hukum ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, apakah sebelumnya korban pernah terlibat atau memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya? Baik Pak, berdasarkan berkas-berkas yang kami temukan di Polres kami, ada beberapa rekam jejak kriminal dari korban, yaitu pada tahun 2019 korban pernah terlibat tawuran SMA. Dan juga pada tahun 2021 beliau pernah tertangkap oleh kami atas kasus pencurian sepeda motor, dan beliau pernah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas kasus tersebut. Baik, kepada saudara saksi, apakah belakangan ini ada laporan mengenai pencurian, pembegalan, ataupun tindak kriminal lainnya di sekitar KPAD? Ada Pak. Dalam 3 bulan terakhir ini ada 5 kasus laporan tersebut, seperti 2 diantaranya adalah perampokan rumah dan 3 diantaranya adalah kasus pencurian barang-barang berharga, dan semua itu dilakukan pada malam hari. Saudara saksi, apakah ada tindak lanjut untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut? Sejauh ini kami masih menselidiki kasus-kasus tersebut Pak, karena di tempat kejadian kami sulit menemukan barang-barang bukti dan juga rekaman CCTV, karena rumah yang diincar oleh para pelaku ini merupakan rumah yang tidak memiliki akses CCTV. Bahkan mungkin saja para pelaku ini sudah tahu titik-titik buta di rekaman CCTV KPAD.
Lantas apakah dari pihak kepolisian maupun warga setempat telah mengupayakan langkah preventif untuk mencegah kasus-kasus seperti itu terjadi, seperti melakukan patroli maupun siskamling? Kami sudah bernegosiasi Pak dengan RT RW setempat dan kami sepakat untuk melakukan siskamling dan patroli keliling bersama pada minggu depan, karena kami harus menjadwalkan rancangan dulu. Tetapi jika ada hal yang seperti ini, tentunya kami bersama RT RW setempat akan segera mempercepat untuk melakukan siskamling dan patroli keliling. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Kepada Hakim Ketua, kami pertanyaan dari kami sudah dicukupkan. Terima kasih. Saudara penasihat hukum dan kepada saudara saksi, apakah akan ada keterangan tambahan yang saudara jabarkan pada persidangan kali ini? Untuk sementara cukup keterangan dari saya yang mulia. Baik, keterangan dari saksi kami cukup. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara saksi dan diharapkan kepada saudara agar kembali menghadiri persidangan jika kami kembali berkata terang. Baik, pada saudara saksi dipersilakan untuk duduk kembali di tempatnya dan tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan saksi-saksi lainnya. Pada penasihat hukum, apakah akan ada saksi yang ditemukan pada persidangan kali ini? Tidak ada saksi. Karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akan menunda persidangan ini dan akan dilanjutkan pada 2 minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2024 untuk mendengarkan keterangan dari pihak terdakwa dan kesimpulan dari pihak penuntut. Dengan ini, persidangan hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor register perkara 232-PIT-B/2024 Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauzia akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, panitera, dan juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Baik, selanjutnya saya akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus tenang dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang, tetapi bukanlah saksi atau pihak manapun yang terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagaimana berikut. Pertama, wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. Kedua, wajib mentaati semua tata tertib sebagaimana yang akan disebutkan. Ketiga, dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. Keempat, dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Kelima, dilarang memberikan komentar, saran, ataupun tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin dari majelis hakim. Keenam, dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan masuknya suara ke dalam ruang persidangan dan mengganggu jalannya persidangan. Ketujuh, dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Kedelapan, pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang sidang harus meminta izin kepada majelis hakim. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan dan ditaati sebagaimana mestinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Juni 2024, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 232 garis miring PIB garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauzia akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, kami selaku majelis hakim mempersilakan kepada para awak media untuk meliput jalannya persidangan. Dan kami menghimbau kepada para pengunjung agar menonaktifkan alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menjalani sidang ini? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saudara penasihat hukum, apakah sudah siap untuk menjalani sidang kali ini? Siap. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan pada persidangan kali ini? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada petugas ruangan persidangan mohon untuk hadirkan terdakwa ke dalam ruangan persidangan. Izin masuk, terdakwa sudah siap dihadirkan. Persilakan. Pada saudari terdakwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili kasus perkara nomor 232 garis miring PIB garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalani Fauzia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Pada saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah dari saudari terdakwa sudah siap untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim? Siap, Yang Mulia. Maka akan saya bacakan. Putusan nomor 232 garis miring Pit B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bandung demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kota Bandung yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Terdakwa atas nama Selvi Mahalani Fauzia, tempat lahir Bandung, umur 19, tanggal lahir Bandung 29 September 2004, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gurgun nomor 108B Kompleks Perumahan Angkatan Darat, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Dengan korban atas nama Kelvin Muhammad Akbar, tempat lahir Banjaran, umur 24, tanggal lahir Banjaran 1 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Bandung. Dengan jaksa penuntut umum: 1. Muhammad Nurdiansyah, jaksa penuntut umum. 2. Yolanda Maria Patricia, jaksa penuntut umum 1. 3. Noval Muhammad Nugraha, jaksa penuntut umum 2. Penasihat hukum: 1. Divan Muhammad Gani, pelaku penasihat hukum. Kedua, Ahmada Kevin Ibrahim Daben, penasihat hukum 1. 3. Deviana Lita, penasihat hukum 2. Persidangan tempat Pengadilan Negeri Kota Bandung, hari tanggal Senin 22 April 2024. Majelis Hakim, Hakim Ketua Teguh Malio Mardika, Hakim Anggota Muhammad Rai Septiadi, Widi Mandar, Panitera Dara Syafira Benha. Perkara tindak pidana pembunuhan tidak berencana, pasal 359 KUHP, dengan dakwaan bahwa terdakwa Selvi Mahalani Fauzia pada hari Rabu 2 Mei 2024 di KPAD telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain, yaitu Kelvin Muhammad Akbar, dengan cara dipukul dengan bata merah di bagian kepala korban hingga korban kehabisan darah. Pertimbangan hukum: 1. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan korban pada saat kejadian terlibat dalam sebuah perkelahian di mana korban melakukan tindak kriminal berupa begal terhadap terdakwa, memicu konfrontasi fisik yang sangat signifikan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, serta pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa tindakan terdakwa merupakan upaya pembelaan diri dari serangan yang mengancam nyawanya secara langsung. Bukti rekaman CCTV di lokasi memperlihatkan bahwa tindakan terdakwa adalah reaksi spontan terhadap serangan mendadak dan berbahaya dari korban, yang tampaknya mengesahkan argumen pembelaan diri dari terdakwa. Juga terdakwa setelah kejadian berlangsung
mengungkapkan rasa penyesalan mendalam atas tindakan, menunjukkan adanya refleksi moral dan rasa tanggung jawab. Dan selama proses persidangan, terdakwa menunjukkan sikap yang sangat kooperatif, ditandai dengan kepatuhannya terhadap prosedur hukum dan keterbukaan pada saat memberikan keterangan. 2. Unsur-unsur pasal yang dilanggar. Pada kasus ini, terdapat 2 pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang diduga oleh terdakwa, yaitu pasal 338 dan pasal 359. Pertama, pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika ia dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Namun, dalam kasus ini, unsur kesengajaan yang menjadi syarat agar pasal ini dikenakan tidak terpenuhi. Tindakan terdakwa dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang mengancam nyawanya, bukan dengan niatan secara langsung merampas korban. Kemudian, pasal 359 KUHP membahas tentang pembunuhan yang terjadi akibat kealpaan seseorang. Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana kurungan selama 1 tahun. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur kealpaan karena tindakannya adalah bentuk tindak pembelaan diri. Terdakwa bertindak dalam situasi yang mengancam nyawanya secara langsung, dan tindakannya merupakan respon spontan terhadap serangan yang membahayakan dirinya. Ketiga, pembelaan diri. Menurut pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri ataupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa jelas memenuhi kriteria pembelaan terpaksa atau mundur diri, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, karena terdakwa merespon serangan yang mendadak dan membahayakan nyawa dari korban. Lalu pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana. Meskipun tidak semua tindakan pembelaan diri sepenuhnya dapat dibenarkan, dalam situasi di mana terdakwa mengalami goncangan jiwa yang hebat akibat serangan mendadak dari korban, tindakannya dapat dipahami sebagai kerangka pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau non-mere access. Dengan demikian, berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, terdakwa tidak dapat dipidana atas tindakannya yang merupakan bentuk pembelaan diri terhadap serangan yang membahayakan nyawanya. Tindakan terdakwa adalah reaksi yang sah dan proporsional dalam menghadapi ancaman serius terhadap keselamatannya. Maka dari itu, kami mengeluarkan amar putusan. Amar putusan mengungkapkan ketiadaan kesalahan, mengungkapkan dengan tegas bahwa terdakwa Selvi Mahalani Fauzia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan tidak berencana sebagaimana diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 49. Pembebasan total membebaskan terdakwa secara menyeluruh dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya. Pemulihan hak terdakwa menegaskan pemulihan hak-hak terdakwa
dalam segala aspek kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Penetapan pengembalian barang bukti menetapkan bahwa barang bukti yang terdiri dari 1 buah laptop dan 1 buah plat sepeda motor akan dikembalikan kepada terdakwa atau pihak yang berhak. Penetapan biaya beban perkara membebankan biaya perkara kepada kas negara sebagai konsekuensi dari putusan ini. Dengan demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung pada Senin 3 Juni 2024 oleh kami 1. Teko Maleo Mardika selaku Ketua Majelis Hakim, Muhammad Rai Septiani selaku Hakim nomor 1, dan Widi Manda selaku Hakim nomor 2. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin 3 Juni 2024 dengan dihadiri oleh terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitia. Pada saudara penasihat hukum, silakan berterdakwa apabila saudara akan mengajukan banding. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana peradilan semu dengan nomor registrasi 232 garis miring Pitb garis miring 2024 Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Selvi Mahalati Fauzia. Dengan ini kami nyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Gunshop anjay. 1, 2, 3 dong. Editor Indosiar. Ya, 1, 2, 3. Saya mewakili. Nyasanya nih. Don gabang. Don. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Cut.